perbatasan Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik. Ya, saya pernah membahas aplikasi ini, yaitu aplikasi digital Korlantas Polri, yang waktu itu saya bilang satu aplikasi yang tidak ada manfaatnya. Ya, karena waktu itu saya memang tidak bisa mengambil satu manfaat pun dari aplikasi ini. Tapi kali ini saya berubah pikiran, Mas Bro. Aplikasi yang awalnya saya beri bintang 1 di Play Store, sekarang saya beri bintang 5 karena saya sudah merasakan manfaatnya. Terus dengan aplikasi ini saya bisa menghemat uang beberapa ratus ribu rupiah. Jadi di video kali ini saya akan membahas pengalaman saya menggunakan aplikasi digital Korlantas Polri untuk perpanjangan SIM online. Dan juga akan saya sampaikan kenapa saya memilih perpanjangan SIM online, padahal saya punya akses dengan mudah, dengan sangat mudah, dengan waktu yang sangat cukup untuk datang ke Polres tempat saya tinggal, yaitu Polres Gunung Kidul. Terus apa hubungannya antara aplikasi digital Korlantas Polri, terus Polres Gunung Kidul, terus kenapa saya menuju ke Gresik juga? Semuanya akan saya bahas di video ini. Yo, Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sampai dalam keadaan sehat dan bahagia. Semoga sampai dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Awas ceblongan, bos. Ya, ini agak ngebut ya, karena teman saya di depan itu ngebut banget ya. Kebelet nih. Ya, selamat datang di Madung Motovlog ya. Kali ini Madung Motovlog sedang menuju ke Kota Gresik, Mas Bro. Tepatnya ke Satlantas Polres Gresik. Tujuan saya adalah mengambil SIM C yang saya perpanjang secara online. Terus saya memilih untuk dicetak di Gresik saja. Ya, sekitar 2 minggu yang lalu, atau tepatnya di hari Senin tanggal 9 Desember 2024, saya melakukan perpanjangan SIM secara offline di Polres Gunung Kidul, yang mana itu memang tempat tinggal saya ya. Dan saat itu masa berlaku SIM C saya masih 4 hari lagi, karena expired di tanggal 13 Desember 2024. Berangkat pagi banget dari rumah dalam kondisi hujan. Tujuan saya biar nggak mendapatkan antrian yang terlalu jauh, saya berangkat pakai mantel. Dan sesampainya di tempat parkir Polres Gunung Kidul, belum melepas helm, belum melepas mantel, udah ditanyain sama tukang parkir yang ada di situ. Kira-kira percakapannya seperti ini. Saya gunakan bahasa Jawa ya, karena memang aslinya bahasa Jawa percakapannya. Enten perlu apa, Pak? Perpanjangan SIM C, Mas. Nah, syaratnya pun lengkap napa dereng? Dereng, Mas. Napa mawon syaratnya, Mas? Surat tes psikologi kali surat dokter. Lah terus ten Polres mriki wonten? Mboten wonten, Pak. Nggih pados piyambak. Nek pados piyambak ten pundi, Mas? Psikologi ini ten Jalan Baron, Pak. Terus kalau surat kesehatan nggih ten puskesmas mawon. Belum sempat melanjutkan pembicaraan, di samping saya datang seorang bapak-bapak yang lebih tua dari saya usianya. Dan ternyata bapak tersebut juga punya keperluan untuk memperpanjang SIM. Lantas tukang parkir bertanya ke bapak tadi itu dengan pertanyaan yang sama dengan yang diajukan kepada saya. Singkat cerita, bapak yang ingin perpanjangan SIM tadi langsung bertanya ke tukang parkirnya tentang biaya tes psikologi dan biaya surat dokter itu berapa gitu. Dijawab sama tukang parkirnya 180.000. Itu belum biaya perpanjangan SIM-nya ya, itu baru surat dokter sama tes psikologinya. Waktu itu saya membawa uang 300.000. Sebenarnya cukup sih kalau untuk perpanjangan SIM dan tes psikologinya, tapi berhubung ketika berangkat saya dipeseni harus membeli charger HP
yang harganya kisaran di 70 ribuan atau 80 ribuan. Terus beli poster untuk anak saya yang TK, poster babi ibu bebo itu. Maka saya mikir, wah ini duit gak cukup ini. Akhirnya saya keluar lagi dari parkiran, terus pamitan ke tukang parkir, saya bilang pulang dulu mengambil uang. Padahal sebenarnya waktu itu saya langsung memutuskan untuk membatalkan perpanjangan SIM secara offline. Terus saya akan mencoba memperpanjang SIM secara online saja. Tapi di sini saya nggak akan menceritakan langkah-langkahnya ya, langkah-langkah untuk memperpanjang SIM online seperti apa. Kalau saya ingin tahu, saya mencari saja di YouTube, banyak itu cara-caranya. Di sini saya hanya menceritakan pengalaman saya. Ya, lantas setelah keluar dari Polres, saya mampir ke Indomaret. Uang 300.000 tadi saya ambil 200.000 untuk saya top up ke akun OVO saya. Setelah saya top up ke akun OVO, saya transfer ke rekening BNI untuk pembayaran perpanjangan SIM online. Terus saya membeli kopi, lantas duduk di depan Indomaret, di teras Indomaret lah bro. Duduk di terasnya ya, bukan lumah-lumah atau tiduran di dalamnya dengan kaki yang gedibal penuh bletoan. Duduk di terasnya mas bro, sambil minum kopi, sambil sebatang, 2 batang, 3 batang, saya mengerjakan perpanjangan SIM online. Dan akhirnya berhasil mas bro. Tanggal 9 Desember 2024 perpanjangan berhasil, diproses. Terus ketika memilih tempat untuk pencetakan, ternyata di Gunung Kidul nggak ada ya tempat untuk mencetak SIM online. Di Jawa Tengah juga jauh dari tempat saya. Maka saya putuskan saja untuk dicetak di Gresik, karena saya berasumsi bahwa ketika SIM ini jadi, selesai diproses, saya sudah berada di Lamongan, sudah balik ke Lamongan. Maka saya putuskan untuk dicetak di Gresik saja. Makanya kali ini saya menuju ke Satlantas Gresik untuk mengambil SIM yang sudah selesai dicetak. Lama pengerjaan atau proses perpanjangan SIM online ini ternyata ya rada suwe mas bro, agak lama. Waktu saya cari di Google, katanya perpanjangan SIM online membutuhkan waktu 3 hingga 7 hari kerja. Ternyata faktanya sampai 10 hari mas bro, tapi nggak masalah. Untuk biaya perpanjangan SIM online 100.000 ya, ditransfer via rekening BNI. Terus untuk biaya tes psikologinya 57.500. Jadi biayanya total 157.500 lah bro. Jadi jauh lebih hemat daripada perpanjangan SIM offline. Di sini saya nggak bilang atau menuduh tukang parkir yang ada di Polres itu sebagai calo ya. Tapi saya lebih memilih untuk menyebut dia adalah orang yang membantu bapak tua atau orang yang nggak tahu proses perpanjangan SIM secara online. Apakah bermanfaat? Ya bermanfaat mas bro. Bayangkan kalau wong tua nggak ngerti apa-apa, harus atau disuruh mencari surat tes psikologi. Jadi tukang parkir ini sangat membantu. Terus kasih do. Saya disuruh ngisi bensin. Kak, bensinku sih akeh, engko ae ngisine. Sekali lagi di sini saya nggak bilang kalau tukang parkir yang ada di Polres itu sebagai calo ya. Saya lebih suka menyebut orang yang membantu proses perpanjangan SIM. Karena kalau calo itu suatu kondisi di mana kita nggak punya pilihan mas bro. Sebagai contoh misalnya tiket konser misalnya ya, terus harganya 100.000 kalau beli secara resmi di penjual tiket aslinya. Lantas diborong sama orang yang berduit semua tiketnya, terus dijual dengan harga yang lebih mahal.
150 atau 200.000 gitu. Dan penonton nggak punya pilihan lain, akhirnya ya membeli itu. Nah itu namanya calo mas bro. Calon penontonnya udah kena calo itu, karena nggak ada pilihan lain. Tapi kalau perpanjangan SIM online ini, perpanjangan SIM ini, kita masih punya pilihan untuk melakukan sendiri, melakukan perpanjangan sendiri, mencari tes psikologi sendiri, surat dokter sendiri. Maka saya sebut bukan calo ya, tapi sampean atau kita lebih memilih jalan yang lebih mudah saja. Dan orang yang membantu jalan itu akan memungut fee dari jasa yang sudah diberikan, gitu mas bro ya. Kecuali nggak ada pilihan lain, pokoknya harus lewat situ, wah ya wis namanya calo. Tapi kalau ini bukan. Contohnya saya masih bisa melakukan perpanjangan secara online, gitu mas bro ya. Harus dipahami itu. Saat ini tanggal 20 ke 19 ya, pokoknya itulah. Terus masa berlaku SIM yang ada di dompet saya ini adalah tanggal 13 Desember 2024. Maka saat ini saya berkendara tanpa membawa SIM yang berlaku. Tapi di aplikasi sudah ada SIM baru yang berlakunya sampai 2029. Seandainya sekarang ini ada razia, apakah saya kena tilang? Yo pasti mas bro, pasti kena tilang. Karena seperti yang saya bilang di video yang dulu itu, saya bilang aplikasi ini nggak ada gunanya. Jadi semoga ini nggak ada razia ya. Kalau ada razia, saya pasti kena tilang. JP pak, JP kok berlali aku rek. JIIP, JIIPE yoi. Apa yo kepanjangannya? Java Integrated. Alah mbuh lali mas bro. Jadi apa rek JP rek? Ini daerah industri mas bro ya. Daerah industri yang ada di Gresik, kota industri pak. Ya sebelum sampai di tempat pengambilan SIM, saya tak ngopi dulu mas bro ya. Wah kopi pagi mas bro. Ngopi dulu biar masuk surga. Yoi. Barang siapa orang yang minum kopi toh meninggal dunia, di perutnya ada bekas kopi, masuk surga. Amit pak, saya lewat dulu. Oke. Mari ngopi mas bro. Selain agar masuk surga, ngopi ini juga sambil menunggu waktu. Pun ya, Assalamualaikum. Sambil nunggu waktu, nunggu jam bukanya Satpas Gresik. Saya ini jam 8:21, bukanya kan jam 8 mas bro. Satpas, Satlantas Polres Gresik yoi. Iki pak, nggone pak, Satuan Lalu Lintas. Parkirin nang ndi ya? Oh, dilarang parkir di lokasi ini. Di sebelah timur Dokespol. Oh, di sebelah timur Dokespol. Parkirnya pun pak? Jobo. Oh, parkiran jobo mas bro. Tak kira parkiran jero Satpas itu di Satlantas, ternyata sebelah timur Dokespol. Di Dokespol itu. Oh itu di awe-awe bapak itu. Nggih pak, son pak. Ada yang menunjukkan tempat parkirnya. Oh nggih. Nggih, matur nuwun. Terima kasih. Dikasih tahu sama bapak tadi, parkirnya di sini ternyata.
Oke Mas Bro, ini keluar dari parkiran. SIM baru sudah saya pegang, SIM lama diserahkan. Terus waktu pengambilan tadi sempat nunggu loketnya buka ya. Kalau untuk pelayanan SIM semuanya udah buka, tapi loket untuk pengambilan SIM online itu paling menunggu sekitar 5 menit baru buka. Jadi nggak lama prosesnya. Kira-kira perpanjangan SIM online ini oke atau tidak? Tergantung kebutuhan Mas Bro ya. Kalau sampean nggak males, terus pengen silaturahmi ngobrol-ngobrol sama tukang parkir di satpas masing-masing daerah, ya monggo sampean datang untuk perpanjangan SIM secara offline. Tapi kalau sampean males keluar rumah, kondisinya hujan, mendingan online saja di rumah. Jadi seperti itu Mas Bro ya, kesimpulannya tentang perpanjangan SIM online. Untuk konten antar kota antar provinsi, sabar dulu ya, karena ini musim hujan. 2 kali antar kota antar provinsi tanpa konten karena hujan Mas Bro, full hujan. Saya kehujanan selama 10 jam lebih pakai mantel, jadi ya nggak bisa bikin konten. Makanya ini udah 2 minggu lebih saya nggak bikin konten karena memang cuacanya hujan Mas Bro. Dan alhamdulillah ini pengambilan SIM ke Gresik ini cuacanya cerah Pak. Oke ya, video saya akhirnya sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Semoga sehat selalu, semoga hari menyenangkan. Assalamualaikum, salam satu aspal.